Perkenalkan, nama saya Christine Tiweri dari program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Maluku tahun 2021. Di sini saya akan membawakan materi tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Yang pertama, kita akan masuk pada pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Yang berikut adalah susunan sistem perkemihan. Yang pertama ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, dan yang keempat adalah uretra. Yang pertama ginjal. Ginjal adalah sepasang organ yang terletak di bagian belakang dari cavum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 dan terbungkus oleh kapsul renalis. Bentuknya seperti biji buah kacang merah. Jumlahnya ada 2, yaitu kiri dan kanan. Letak ginjal kiri sedikit lebih tinggi daripada ginjal kanan. Bagian-bagian ginjal terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Kulit ginjal atau korteks, B. Bagian tengah atau medula, C. Pelvis renalis. A. Kulit ginjal atau korteks. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang berfungsi melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron, yang terdiri dari 1. Glomerulus, merupakan pembuluh darah arteriol yang berfungsi melakukan filtrasi atau penyaringan darah. Yang kedua, kapsula atau simpai, merupakan jaringan epitel silindris berbentuk mangkuk yang berfungsi mengalirkan darah ke tubulus renalis. Yang ketiga, tubulus renalis, merupakan serangkaian tabung yang menjalar dari kapsula Bowman menuju tabung pengumpul atau tubulus colectivus dan berfungsi mengangkut cairan tubuh dan darah menuju ke ginjal, dan setelah disaring, maka ginjal akan mengeluarkan zat-zat tersebut melalui urin. Yang kedua adalah bagian tengah medula. Bagian tengah medula adalah lapisan dalam yang terdapat pada ginjal. Bagian tengah medula terdiri dari beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal. Bagian tengah medula memiliki fungsi mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan urin agar masuk ke luar ginjal. Yang berikut adalah pelvis renalis. Pelvis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal, berbentuk seperti corong lebar. Pelvis renalis memiliki fungsi sebagai jalur cairan berpindah dari ginjal menuju kandung kemih. Yang berikut adalah fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama adalah mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh bergantung pada apa yang dimakan. Yang keempat, mengatur sel darah merah. Yang kelima, ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme atau ureum, asam urat, kreatinin, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing atau pestisida. Yang keenam, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang berikut adalah ureter. Ureter merupakan bagian dari sistem perkemihan yang berbentuk seperti saluran pipa atau tabung yang panjangnya 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Fungsi ureter adalah membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandung kemih. Yang berikut adalah kandung kemih atau vesika urinaria. Vesika urinaria atau kandung kemih adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat sisa dengan cara menghasilkan urin.
Yang berikut adalah uretra. Uretra merupakan alur sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan fungsinya menyalurkan urin keluar. Uretra terdiri dari dua, yaitu uretra pria dan uretra wanita. Uretra pria terdiri dari 1. Uretra prostatica, 2. Uretra pars membranacea, 3. Uretra pars cavernosus, 4. Orificium uretra externa, dan uretra wanita terdiri dari 1. Tunica muscularis, 2. Lapisan spongiosa, 3. Lapisan mukosa sebelah dalam. Yang berikut adalah urin atau air kemih. Sifat-sifat air kemih: jumlah ekresi dalam 24 jam 1500 cc tergantung dari masuknya cairan dan faktor lainnya. Yang berikut warna bening muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Yang berikut warna kuning tergantung dari kepekatan obat dan lain-lain. Yang berikut adalah berat jenis 1015 sampai 1020, dan yang terakhir adalah reaksi asam bila terlalu lama akan menjadi alkalis. Yang berikut adalah komposisi air kemih. A. Terdiri dari 95% air. B. Zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein asam urea, amoniak, dan kreatinin. C. Elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. D. Pigmen. E. Toksin. F. Hormon. Dan yang berikut adalah mekanisme pembentukan urin. Yang pertama, 1. Penyaringan atau filtrasi, 2. Penyerapan atau absorpsi, 3. Penyerapan kembali atau reabsorpsi, 4. Augmentasi. Dan yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama, hormon. Yang berikut ADH. Fungsinya meningkatkan reabsorpsi air sehingga dapat mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh. B. Aldosteron. Fungsinya pada absorpsi natrium di tubulus ginjal. C. Prostaglandin. Fungsinya merespons radang, pengendalian tekanan darah, kontraksi uterus, dan pengaturan pergerakan gastrointestinal. D. Glucocorticoid. Fungsinya mengatur peningkatan reabsorpsi natrium dan air yang menyebabkan volume darah meningkat sehingga terjadi retensi natrium. E. Renin. 2. Zat-zat diuretik. 3. Suhu internal atau eksternal. 4. Konsentrasi darah. 5. Emosi. Dan yang berikut adalah mekanisme miksi atau pengeluaran urin. Mekanisme miksi atau pengeluaran urin adalah proses di mana kandung kemih akan mengosongkan dirinya waktu sudah penuh dengan urin. Mikturisi ialah proses pengeluaran urin sebagai gerak refleks yang dapat dikendalikan oleh sistem saraf, di mana gerakannya dilakukan oleh kontraksi otot perut yang menambah tekanan intraabdominalis dan organ-organ lain yang menekan kandung kemih, sehingga membantu mengosongkan urin. Urin normal rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tetapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening, kuning muda tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Ya, sekian materi yang saya bawakan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Terima kasih, semoga bermanfaat.